Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan. Kami sudah menjalani malam yang gelap. Oleh kami tenang untuk mengambil tenaga baru dari Engkau Tuhan. Dan pagi ini Tuhan bangunkan kami dalam keadaan sehat. Dan sebelum kami melanjutkan aktivitas kami ingin mendengarkan firman-Mu. Berfirmanlah Tuhan, sebab kami anak-anak-Mu sudah siap mendengarnya. Amin. Shalom buat saudara-saudara kami dimanapun berada pada saat ini. Sebelum kita melanjutkan aktivitas kita, baiklah kita mendengarkan renungan dari HKBP Jambi, Selasa tanggal 17 Oktober 2023. Nats kita diambil dari 2 Tesalonika 2 ayat 13, dikatakan seperti ini. Akan tetapi kami harus selalu mengucap syukur kepada Allah karena kamu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Sebab Allah dari mulutnya telah memilih kamu untuk diselamatkan dalam roh yang menguduskan kamu dan dalam kebenaran yang kamu percayai. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, tema kita pada hari ini mengatakan dipilih untuk diselamatkan. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, apa yang membuat kita memilih pasangan kita sekarang? Pasti ada alasan. Mungkin karena dia pintar, dia baik, dia ganteng, dan dia cantik. Apa yang membuat kita memilih rumah kita yang baru sekarang atau memilih rumah yang kita tempati sekarang? Pasti ada alasannya. Mungkin karena harganya murah, lokasinya strategis, atau bentuknya yang sangat indah. Apa yang membuat kita memilih makanan tertentu? Pasti ada alasannya. Mungkin karena rasanya enak, harganya yang murah, atau memiliki kesan bagi kita secara pribadi. Artinya Bapak Ibu Saudara-saudara, dalam setiap pilihan-pilihan yang kita buat dalam hidup ini selalu ada alasannya. Apakah itu memilih pekerjaan, memilih teman hidup, memilih kegiatan, atau memilih hobi? Semua ada alasan-alasan secara pribadi bagi kita masing-masing. Namun yang menjadi perenungan bagi kita saat ini adalah, apakah alasan Tuhan memilih menyelamatkan kita? Apakah karena kita adalah orang yang baik? Apakah karena kita rajin beribadah? Apakah karena kita pintar? Apakah karena kita memiliki harta kekayaan? Dan apakah karena kita rajin membayar perpuluhan? Jawabannya Bapak Ibu Saudara-saudara, bukan karena itu. Bukan karena itu semua. Bukan karena itu semua, tapi bukan karena kebaikan kita, bukan karena kita memberikan perpuluhan. Bukan karena baik rupa kita, bukan karena baik rupa kita ini, bukan karena pekerjaan kita, Dia mengasihi kita. Sebab di Efesus 1 ayat 4 sampai ayat 5, firman Tuhan berkata, sebab di dalam Dia Allah telah memilih kita sebelum dunia dijadikan, supaya kita kudus dan tidak bercacat di hadapannya. Dalam kasih Ia akan menentukan kita dari semula oleh Yesus Kristus untuk menjadi anak-anaknya sesuai dengan kerelaan kehendaknya. Jadi Bapak Ibu Saudara-saudaraku, Allah memilih kita karena kasih Allah terhadap kita.
Dan pemilihan itu menjadi kita kudus dan tak bercacat di hadapannya. Jadi pemilihan sepenuhnya berada di dalam otoritas dan kasih Tuhan. Allah yang penuh kasih dan kebaikan itulah yang memilih dan menyelamatkan kita. Inilah yang harus kita syukuri dalam hidup ini. Sebab kita manusia yang berdosa, manusia yang tidak layak, manusia yang penuh dengan kekurangan dan kelemahan. Tetapi kita dipilih oleh Tuhan untuk diselamatkan di dalam nama Yesus Kristus. Maka Bapak, Ibu, Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, tidak ada alasan bagi kita untuk meninggikan hati, menyombongkan diri kita. Tidak ada alasan bagi kita untuk tidak bersyukur hari ini, sebab kita adalah orang-orang pilihan Tuhan. Pemilihan Tuhan ini adalah karya yang luar biasa. Kita manusia yang penuh dengan kelemahan dan kekurangan telah dipilihnya untuk diselamatkan. Inilah status kita. Inilah hakikat dan hidup kita. Jadi dan karya Kristus, jadi dengan karya Kristus yang agung itu, melalui iman percaya kita kepadanya, kita sudah ditetapkan oleh Tuhan menjadi orang-orang yang selamat. Kita sudah ditetapkan oleh Tuhan untuk menjadi orang-orang yang selamat. Oleh karena itu Bapak, Ibu, Saudara-saudara, demi meningkatkan dan menghargai anugerah tersebut, sambil menantikan kedatangannya yang kedua kali, kita menerima panggilan, berdirilah teguh dan berpeganglah pada ajaran-ajaran yang kamu terima dari kami, baik secara lisan maupun secara tulisan. Sebagai umatnya dan yang percaya kepadanya, kita harus bertahan di atas dasar Injil Kristus dan mengandalkan ajaran kebenaran Allah meski dunia ini penuh dengan kedurhakaan. Sikap teguh dalam iman yang tidak goyah walau harus berhadapan dengan ancaman, tantangan, hambatan, dan gangguan harus kita miliki dan tanamkan di dalam diri kita. Amin. Kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih atas sapaan firman-Mu pada saat ini, supaya kami memang benar-benar memilih mana yang paling indah, mana yang paling bisa kami ikuti, terkhususnya mengikut Engkau Tuhan. Kalau kami memilih apa yang kami hadapkan sekarang, apa yang kami sukai di dunia ini, tetapi hanya di dunia ini jangan kami tertinggal untuk memilih tempat kami di surga melalui kepercayaan kami, melalui tetap iman kami kuat menghadapi pergumulan masalah apabila ada yang kami hadapi. Karena itu Tuhan Yesus, kami yakin dan percaya dari semenjak dulu Tuhan sudah memilih kami. Tolonglah kami Tuhan, bimbing kami di setiap langkah kami, supaya kami tetap menurut apa yang Tuhan kehendaki. Terima kasih Bapa di sorga, terpuji, termulialah namamu, sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Shalom.